apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Xiaoyan bergegas di depan Longyi. Pada saat yang sama, panah bulu merah melesat. Ketika panah bulu merah terlepas dari talinya, disertai dengan teriakan ponik yang rendah, lalu bersinar dengan cahaya menyilaukan, berubah menjadi aura pembunuh. Ponik merah darah yang ganas itu menerkam ke arah Xuan dan Longyi. Dengan tangan kirinya, ia melemparkan Longyi ke belakang, dan semangat juang puncak bintang 7 meledak dengan seluruh kekuatannya. 999 kaki yang tergabung menjadi 1.000 kaki tanpa bayangan, menebas ke arah ponik merah darah yang terbang ke arahnya. Turbulensi udara sepenuhnya menunjukkan kekuatan satu penguasa Xiaoyan. Ponik merah darah itu segera hancur dan meledak menjadi cahaya merah darah yang seterang kembang api. Setelah ponik merah darah itu hancur, pria berjubah hitam itu seharusnya tertekan. Tetapi pada saat itu, pria berjubah itu menyeringai dengan sedikit keberhasilan. Namun seringainya segera membeku di sudut mulutnya dan berubah menjadi sesuatu yang tidak memuaskan. Ia berkedut tak percaya. Ketika cahaya merah darah menghilang dalam sekejap, Xiaoyan tampak tidak seperti yang dipikirkannya. Wajahnya hanya sedikit pucat dan ia menatapnya dengan cemberut. Ia terkejut karena ia tahu betul betapa kuat dan mengerikannya jurus ini. Dan tidak ada musuh yang pernah lolos begitu saja. Tapi Xiaoyan tampak baik-baik saja. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin ia percaya bahwa trik yang telah ia gunakan berulang kali ini tidak akan berhasil pada Xiaoyan? Tapi Xiaoyan juga sangat terkejut. Jelas dia tidak menyangka bahwa jurus pria berjubah hitam ternyata mengandung 3 jenis serangan. Serangan fisik dan serangan jiwa yang cukup kuat. Meskipun serangan fisik dan serangan jiwa tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Xiaoyan, tetapi Xiaoyan merasa bahwa kekuatan jahat telah menyerang tubuhnya melalui cahaya merah darah yang mekar. Ketika ponik darah menghilang, untungnya itu awalnya hanya sedikit tidak nyaman. Dan setelah beberapa saat, ia tidak merasakan apa-apa. Jadi meskipun Xiaoyan tidak menduganya, tapi pria berjubah hitam itu pun tidak menduganya. Ini karena Xiaoyan melahap dan menyerap lebih dari 1 dari 10 hantu teratas. Jadi sekuat apapun kekuatan jahat pria berjubah hitam itu dibandingkan dengan kekuatan yin ekstrim hantu itu, ia hanyalah kurcaci dibandingkan dengan penyihir besar. Bagaimana ia bisa menyerang Xiaoyan? Seberapa kuatkah ia? Ketika terakhir kali melihat wajah Xiaoyan yang pucat memudar, pria berjubah hitam itu yakin bahwa Xiaoyan tidak hanya berpura-pura baik-baik saja, tetapi sebenarnya baik-baik saja, sehingga hatinya mencelos. Luka-lukanya tidak memungkinkannya untuk terus melawan Xiaoyan dan kelompoknya, dan kecepatan Xiaoyan menentukan bahwa akan sulit baginya untuk melarikan diri. Tatapannya yang tajam menatap tajam Xiaoyan, dan ia mengangkat busur panjang hitam itu tinggi-tinggi. Saat pria berjubah hitam itu mencengkeram busur itu semakin erat, kekuatan yang agung dan kuat, semangat juang, api hitam yang dingin, dan darah yang masih mengalir dari dada dan punggungnya berkumpul di busur panjang. Dan cahaya darah yang mempesona terpancar dari busur panjang itu. Tak lama kemudian, busur panjang hitam itu berubah menjadi merah tua seperti darah kering. Namun pria berjubah hitam itu tidak mengepakkan tangan kanannya untuk membentuk anak panah bulu berwarna merah darah seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia tiba-tiba melesat ke udara, menatap semua orang dengan tatapan dingin dan menarik tali busur. Saat tali busur berbunyi mendesak, gugusan anak panah cahaya merah tua muncul, melayang di udara seperti awan darah yang menutupi langit. Kemudian, pria berjubah hitam itu merentangkan kedua tangannya ke dua sisi dan berubah menjadi wujud aslinya. Mungkin karena pria berjubah hitam itu menuangkan semua api hitam ke dalam busur panjang dan wujud aslinya tidak lagi diselimuti api hitam.
Ia adalah seekor burung yang terlihat seperti burung ponik, tetapi tubuhnya hitam pekat. Hanya kepalanya yang ditutupi lapisan tulang perak yang memantulkan sedikit cahaya. Ia tidak memiliki kecantikan seindah burung ponik. Dia juga tidak memiliki aura bangsawan ponik. Jika ia memiliki aura bangsawan ponik, jika matanya tidak dingin tetapi memandang rendah segala sesuatu seperti ponik, orang-orang akan mengira ia adalah ponik hitam. Faktanya, nama burung ini mengandung kata ponik dan ia disebut ponik hantu tulang busuk. Ponik hantu tulang busuk adalah monster yang terkenal kejam di zaman kuno. Alasan mengapa ia terkenal adalah karena ia dapat berubah menjadi cahaya darah. Jurus ponik itu, dan jurus itu disebut panah ponik berdarah. Jurus ini menggunakan darah ponik hantu tulang rusuk untuk membentuk panah berbulu merah yang dapat berubah menjadi ponik merah darah. Jurus ini dapat memberikan serangan fisik dan spiritual kepada musuh. Lebih lanjut, cahaya darah yang dilepaskan setelah ponik merah darah hancur mengandung kekuatan jahat dari darah ponik hantu tulang rusuk. Ketika menyinari musuh, ia dapat menembus tubuh mereka. Tidak hanya membekukan darah mereka tetapi juga merusak tendo, tulang, dan meridian mereka. Jurus ini sangat kuat dan mustahil untuk dilawan. Itulah kemampuan bawaan dan bawaan dari ponik hantu tulang rusuk. Tak terhitung banyaknya binatang buas dan manusia telah mati karena jurus ini. Tiba-tiba teriak burung hitam itu dingin. Tubuhnya langsung memancarkan cahaya kelam. Sesaat kemudian bulu-bulunya rontok berubah menjadi anak panah hitam yang menyatu dengan awan darah merah tua. Hujan anak panah menutupi langit dan kemudian dengan dahsyat menghujani Xiaoyan dan rekan-rekannya di bawah. Ini juga merupakan jurus pamungkas pria berjubah hitam. Perpaduan seluruh energi dan jiwanya. Jurus pamungkasnya yang mematikan, yang dikenal sebagai 10.000 anak panah, menusuk jantung. Tapi itu adalah sebuah upaya yang nekat. Jadi apa kekuatan jurus nekat ini? Bagaimana Xiaoyan dan yang lainnya menangkalnya? Dan apa yang mereka dapatkan? Sekarang, ponik hantu tulang busuk bertaruh mati-matian. Dengan teriakan dingin, cahaya hitam pekat menyembur dari tubuhnya. Lalu serpian bulunya berjatuhan, berubah menjadi panah bulu hitam yang menyatu dengan awan darah merah tua. Dan dengan dahsyat melepaskan hujan panah yang menutupi langit ke arah Xiaoyan dan kelompoknya di bawah. Segera aura pembunuh bergulung bagai pusaran angin dan langsung menggulung debu di tanah hingga berterbangan di udara. Dengan akurasi 8 poin dari seluruh energi dan semangatnya, itu adalah jurus terkuatnya yang akan mati jika gagal. Skill pertarungan tim telah digunakan sejak lama. Semua orang tampak sangat serius. Mereka tahu bahwa hidup atau mati tergantung pada bagaimana menghadapi jurus ini. Ketika semangat juang terkumpul pada Long Yi, bukan pada Xiaoyan. Dalam pertarungan hidup dan mati, beraninya mereka tidak berhati-hati. Ponik hantu tulang busuk bertarung dengan putus asa dan ketajamannya begitu tinggi. Sehingga Xiaoyan harus mengasahnya terlebih dahulu jika tak mampu menghindar. Barulah ia bisa memenangkan pertempuran. Dan satu-satunya yang nyaris tak mampu menghadapinya hanyalah Long Yi. Semangat juangnya membuncak dan kilat menyambar, mengembara di atas armor pertempuran Dewa Petir. Long Yi menarik nafas dalam-dalam dan meraung pelan. Ia kemudian berubah menjadi naga petir emas 9 mendalam dan mengenakan armor pertempuran Dewa Petir. Armor itu dipenuhi dentingan nyaring seperti lonceng angin yang tak terhitung jumlahnya, yang disapu angin. Panah bulunya hampir setara dengan kaliber bintang 8, tetapi satu pun bahkan tak makan mampu menggores naga petir emas 9 mendalam yang sudah berada di level bintang 7, yang menakan armor pertempuran Dewa Petir. Bahkan 100 pun tak akan menjadi ancaman besar. Namun panah bulu 10.000 penusuk jantung milik ponik hantu tulang busuk berjumlah ribuan. Naga guntur emas 9 mendalam hanyalah bintang 7 menengah. Jadi sekuat apapun pertahanannya, ia akan kesulitan mempertahankannya. Lebih lanjut, kekuatan jahat dalam hujan panah menembus baju zirah
dan menembus tubuhnya secara signifikan, memperlambat dokinya. Wajah naga guntur emas 9 mendalam bersinar kesakitan. Bibirnya berubah ungu, tubuhnya gemetar dan perlahan-lahan melemah. Melihat kondisi naga guntur emas 9 mendalam, Xiaoyan diam-diam berteriak ketakutan. Ia tahu bahwa Longyi, seperti dirinya, telah diserang oleh kekuatan doki angin hantu pembusuk tulang yang aneh dan jahat. Xiaoyan tidak yakin bagaimana ia bisa melawan kekuatan jahat ini. Mungkin karena konstitusinya, dokinya atau garis keturunannya. Namun dilihat dari kondisi naga guntur emas 9 mendalam, Longyi tidak bisa. Jadi dia siap menyelamatkan Longyi kapan saja. Namun naga guntur emas 9 mendalam tetap tegak. Tatapannya menembus hujan panah dengan keras kepala dan pantang menyerah, menatap angin hantu pembusuk tulang. Mata ponik hantu membusuk tulang berkilat terkejut, tetapi lebih merupakan kekaguman. Bagaimanapun, ia adalah seekor naga. Dengan kekuatan seorang kultivator bintang 7 menengah, ia berhasil menahan serangan 10.000 panah menusuk jantung yang hampir menembus bintang 8 untuk waktu yang lama. Namun betapapun kagumnya, ia tetaplah musuh. Membunuh seekor naga akan menjadi masalah harga diri yang besar. Ponik hantu pembusuk tulang mengepakkan sayapnya ke bawah dan hujan panah tiba-tiba bertambah cepat. Pada saat ini, naga guntur emas 9 mendalam tak mampu lagi menopang dirinya sendiri. Tubuhnya yang besar jatuh bebas, berubah kembali ke wujud manusia saat jatuh. Menahan hujan panah dari ponik hantu pembusuk tulang. Longyi telah sangat kelelahan. Lebih lanjut, energi gelap dan jahat menggerogoti tubuhnya. Dan bahkan wujud aslinya pun tak dapat dipertahankan. Jiying! Xiaoyan memanggil Jiying yang telah dengan cepat menyerbu ke arah Longyi yang jatuh. Menangkapnya sebelum ia menyentuh tanah. Kemudian bayangan itu melesat keluar dari bawah hujan panah. Beri saya waktu, kita tidak boleh membiarkan siapapun terkena panah. Mengirim Zijing untuk bertahan melawan hujan panah bukanlah hal yang terlalu percaya diri bagi Xiaoyan. Dia sama sekali tidak percaya diri. Namun ia benar-benar tak berdaya saat ini. Tanpa Longyi, doki yang lain hanya bisa mengangkatnya ke level akhir bintang 7. Dengan kekuatan akhir bintang 7, hampir mustahil baginya untuk mengalahkan ponik hantu tulang busuk yang hampir mencapai bintang 8. Terlebih lagi, tubuh Longyi terkorosi oleh energi gelap dan jahat itu. Jika energi itu tidak segera dihilangkan, tidak jelas berapa lama ia bisa bertahan. Pertama-tama, ia harus menemukan cara untuk membantu Longyi melenyapkan kekuatan jahat di tubuhnya dan memungkinkan Longyi pulih sesegera mungkin. Namun di antara yang lain adalah yang lebih cocok daripada Jiying. Meskipun pertahanan Xiaozan memang kuat, tetapi ia hanya berada di pertengahan bintang 6. Bahkan jika ia menyerap doki semua orang melalui pertarungan tim, ia hanya bisa mencapai paling tinggi awal bintang 7. Terlebih lagi tanpa doki Longyi dan Xiaoyan, ia hanya bisa mencapai paling tinggi mendekati bintang 7. Mendekati bintang 7 dan mendekati bintang 8 berjarak satu level penuh. Perbedaan yang sangat signifikan, bahkan wujud 9 naga guntur emas mendalam milik Longyi tidak bisa menahannya. Apalagi Xiaozan tidak akan mampu menahan hujan panas sekalipun dan akan terbunuh jika ia menghadapi mereka hanya dengan kekuatan mendekati bintang 7. Meskipun pertahanan Jiying jauh lebih rendah daripada Xiaozan, ia berada di puncak bintang 6. Bahkan hanya dengan doki Kimu'er, Nan Erming, Feng Feng dan Xiaozan. Dalam pertarungan tim, ia masih bisa mencapai awal bintang 7. Ada perbedaan mendasar antara mendekati bintang 7 dan awal bintang 7. Dan yang terpenting, Jiying memiliki domain es dan salju serta zirah batu untuk memberinya perlindungan. Terlebih lagi tubuh Jiying yang sangat yin mungkin kebal terhadap pengaruh jahat. Jadi Xiaoyan tak punya pilihan selain mengambil resiko ini. Segera semangat juang tim langsung tersalurkan kepada Jiying. Saat Jiying naik dari puncak bintang 6 ke level awal bintang 7,
gumpalan kabut putih berputar di sekelilingnya, membentuk penghalang kabut putih di atas kepalanya. Jiying segera mengaktifkan domain es dan salju. Dengan kecepatan dan kelincahan Jiying yang seperti hantu, menghindari hujan panah memang mungkin. Tetapi ia juga harus melindungi yang lain. Jadi ia terpaksa menggunakan jurus ini. Satu-satunya hal yang Jiying dan Xiaoyan ragukan adalah apakah domain es dan salju bintang 7 milik Jiying mampu menahan hujan panah bintang 8 dari ponik hantu tulang busuk. Karena itu hanya kabut. Jadi tak seorang pun akan percaya bahwa kabut mampu menghalangi hujan panah. Ponik hantu tulang busuk tentu saja juga tidak mempercayainya. Mencibir dengan nada menghina. Namun ia tak pernah menyangka kabut putih yang membumbung tinggi itu langsung membeku menjadi es, membekukan setiap anak panah yang melesat. Karena terkejut tak percaya, Ponik hantu tulang busuk segera meningkatkan dokinya. Saat itu anak panah beku mulai bergetar hebat dan anak panah yang baru dilepaskan berhamburan seperti pecahan es. Xiaoyan tak punya waktu untuk fokus pada pertempuran. Ia tak meletakkan telapak tangannya di punggung Longyi. Ekspresinya serius. Ia merasakan kekuatan jahat menyerbu tubuh Longyi. Bahkan garis keturunan naga sejati Longyi pun tak mampu menahan stagnan dokinya. Jadi Xiaoyan menyimpulkan bahwa kekebalannya terhadap kekuatan jahat ini bukan karena garis keturunannya, melainkan doki atau konstitusinya. Dengan gerakan telapak tangannya, ia mengalirkan dokinya ke tubuh Longyi. Saat doki Xiaoyan masuk, kekuatan dingin melonjak di dalam tubuh Longyi. Seolah didorong oleh kekuatan dingin ini, atau mungkin bahkan karena takut. Energi jahat yang telah padat di dalam tubuh Longyi menggerogoti dagingnya, mulai merembes keluar. Helai demi helai seolah melarikan diri. Tubuh Longyi yang gemetar perlahan berhenti. Itu adalah kekuatan roh hantu. Jadi Xiaoyan menghela nafas lega. Baru setelah memastikan tidak ada jejak energi jahat di dalam Longyi dan dokinya mengalir lancar, Xiaoyan menghela nafas lega. Ia menginstruksikan Longyi untuk meminum pil pemulihan ilahi yang meningkatkan pemulihan dokinya 4 kali lipat. Kemudian Xiaoyan berdiri menatap ke atas pada hujan anak panah yang deras. Pecahan es yang berterbangan dan retakan seperti jaring laba-laba di penghalang es. Ia berteriak, "Berikan semua doki kalian." Sambil berteriak, dia menyerbu ke depan. Longyi dan Jiying telah melakukan yang terbaik untuk mematahkan momentum hujan anak panah, menguras banyak semangat juang ponik hantu. Jiying hampir mencapai batasnya dan sudah waktunya untuk pertarungan melawannya. Segera doki Xiaoyan melonjak dan penguasa api surgawi memancarkan cahaya merah darah yang menyilaukan. Kemudian menunjuk ke atas. 2 batu giling raksasa, satu hitam dan satu putih, muncul bersamaan di langit. Satu di atas yang lain, bercahaya dengan lingkaran cahaya merah darah. Mereka berputar ke arah perlawanan dengan suara berdengung. Seketika, kekuatan jiwa yang dahsyat memenuhi ruang. Sementara itu, Xiaoyi yang gemuk dan berikat pinggang merah sudah duduk di atas kepala Xiaoyan. Wajahnya serius saat ia membentuk segel tangan. Teratai api merah darah seukuran wastafel mulai memadat. Tanpa dukungan doki Jiying, penghalang es itu langsung runtuh, mengirimkan hujan panah yang melesat ke arah Xiaoyan. Suara ledakan menggema di udara dan semburan cahaya hitam dan merah darah meletus seperti kembang api. Penguasa merah darah itulah yang menangkis hujan panah. Setelah menangkis hujan anak panah, Xiaoyan terpental mundur 100 kaki sebelum akhirnya berhasil menstabilkan diri. Pakaiannya compang-camping, dadanya sesak, wajahnya sepucat salju. Semburat merah menetes dari sudut mulutnya. Di atas, Xiaoyi telah menghilang. Ia pertama kali menggunakan teknik pertarungan jiwanya untuk melancarkan serangan jiwa pada ponik hantu tulang busuk, yang seketika mengurangi kekuatannya. Kemudian, dengan sekuat tenaga, ia menangkis setiap anak panah. Xiaoyan telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Jika ponik hantu tulang busuk melepaskan rentetan anak panah lagi, bahkan hanya sekitar 100, dia pasti langsung membunuhnya. Sayangnya, tak ada pilihan lain. Di kejauhan, sebuah bola api hitam berjatuhan di udara.
Mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Hanya jeritan kesakitan yang menyayat hati yang terdengar dari dalam. Api yang dipadatkan oleh Xiuyi lah yang telah menghantam ponik hantu tulang busuk, membakar dengan dahsyat. 10.000 anak panah menebas jantung adalah jurus yang hanya digunakan ponik hantu tulang saat putus asa. Jurus ini mewujudkan seluruh energi dan semangatnya. Jika tidak dipatahkan, ia akan menghujani musuhnya dengan panah tanpa henti, menempatkan musuhnya dalam situasi yang sulit. Namun jika dipatahkan, ia akan melemah. Kekuatannya berkurang 70% dan ia tidak akan mampu lagi melepaskan 10.000 anak panah menebas jantung. Dengan kekuatan kuasi bintang 7 telah berkurang 70% yang menempatkannya di antara puncak 6 bintang dan tahap awal 7 bintang. Siapapun yang dapat melepaskan 10.000 anak panah menebas jantung darinya, seharusnya setidaknya mencapai puncak bintang 7. Dengan kekuatan kuasi bintang 7 menghadapi musuh yang setidaknya mencapai puncak 7 bintang. Apalagi yang bisa dilakukan selain menjadi kambing hitam. Oleh karena itu, 10.000 anak panah menebas jantung adalah jurus yang pada akhirnya akan membunuhnya jika gagal. Api surgawi Xiuyan yang menyatu sangat kuat, bahkan menyaingi api surgawi peringkat kelima, dan itu adalah api yang sangat panas. Dengan tubuh Yin ponik hantu tulang busuk, bagaimana mungkin ia mampu menahan terbungkus dan terbakar olehnya? Pada saat ini, semua orang mengerumunin Xiuyan, menatap cemas bola api yang berputar-putar di udara. Baru setelah bola api mencengkram jantung, jatuh dari langit, dan setelah jeda yang lama masih tak tergerak. Kaki semua orang menyerah dan tertunduk di tanah. Akhirnya mati. Mata Kim Mu'er berbinar-binar dengan air mata. Iya, akhirnya mati. Binatang hantu ini sangat sulit dibunuh. Xiuyan terengah-engah, masih merasakan ketakutan yang tersisa. Jika Long Yi dan Zijing tidak menghabiskan banyak semangat juangnya terlebih dahulu, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang pada akhirnya. Iya, Kim Mu'er mengangguk. Senyum menawan tersungging di bibirnya. Beri hadiah pada Long Yi dan Zijing. Kalian hanya bisa mendapatkan tempat kedua kali ini. Bagaimana dengan kalian? Soizan, Nan Erming, dan Feng Feng? Tanya Xuan sambil tersenyum. Mereka... Kim Mu'er memutar bola matanya lalu berkata sambil tersenyum. Meskipun mereka tidak berkontribusi apapun, kita telah bekerja keras kan? Jadi penghargaan untuk kalian bertiga dan hasilnya untuk kita berempat. Semua orang tertawa dan sisa ketakutan di hati mereka lenyap bersama senyuman ini. Mereka tak kuasa menahan diri untuk melihat mayat ponik hantu tulang busuk tak jauh dari sana, yang telah terbakar menjadi bola arang hitam oleh api surgawi. Itu adalah monster semi bintang 8, dan ini pertama kalinya semua orang membunuhnya dengan kucing. Dan sangat sulit untuk dibunuh. Kemungkinan besar itu adalah level raja. Bisakah ia dibakar menjadi abu tanpa meninggalkan apapun? Kim Mu'er melompat dan menerkam. Semua orang mengikutinya dari dekat. Sebelum ia mendekati tubuh ponik hantu tulang busuk, King Mu'er dengan cemas mengibaskan lengan bajunya. Abu arang hanyut bersama burung ponik, memperlihatkan inti sihir yang terang. Dan bahkan sebelum mendekati mayat ponik hantu tulang, King Mu'er dengan cemas melambaikan tangannya. Abu arang melayang tertiup angin, memperlihatkan inti sihir kristal dan tulang belakang sepanjang lebih dari 2 kaki. Selebar sekitar 1 jari, berkilauan dengan rona merah darah yang memikat. King Mu'er bergegas untuk mengambil inti sihir itu. Wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Selama inti sihir itu masih ada, sisanya akan hilang. Namun Xiuyan menghela nafas, merasa sangat menyesal. Esensi dan darah dari binatang iblis hampir bintang 8 adalah bahan obat yang sangat langka dan telah terbakar begitu saja, bersama dengan kulitnya. Hanya 1 tulang belakang yang tersisa. Bagaimana mungkin ia begitu rentan terhadap pembakaran? Tetapi mengapa semua tulang lainnya terbakar, tetapi yang ini tetap utuh? Xiuyan bingung dan semua orang mulai merasa benar-benar aneh.
Sesuatu yang tidak biasa pasti salah. Feng Feng mengajukan hipotesis yang berani. Tulang belakang ini memberi saya perasaan yang sangat menakutkan. Jadi saya bertanya-tanya, mungkinkah setelah binatang iblis itu meninggal, tulang belakang ini menyerap semua darah dan seripati dagingnya, sehingga ia bisa tertahan hidup? Spekulasi ini terdengar omong kosong. Bukankah itu berarti tulang belakang ini spiritual? Apakah binatang iblis ini sebenarnya inangnya? Kita akan tahu kalau kita mencobanya. Shen mengeluarkan sebotol darah binatang iblis bintang 6 dari cincin penyimpanannya dan menuangkannya ke tulang belakang. Darah binatang itu dengan cepat diserap oleh tulang belakang dan warna darah tulang belakang yang mempesona menjadi semakin merah. Saat tulang itu menyerap darah, semua orang tercengang. Mungkinkah ia juga menyerap darah dan esensi daging seperti yang diduga Feng Feng? Suen kemudian menarik mayat binatang iblis puncak bintang 6 dari cincin penyimpanannya. Saat Suen meletakkan mayat binatang iblis puncak bintang 6 itu di tulang belakang, mayat itu mulai layu dan layu hingga menjadi mayat yang layu. Warna darah tulang belakang kemudian semakin merah. Ya Tuhan, ia benar-benar menyerap darah dan esensi daging. Jadi, setelah menyerap energi yang cukup, akankah ia meregenerasi burung monster yang sama yang telah ia lawan dengan begitu keras sebelumnya? Jika iya, apakah ia akan menjadi burung remaja atau monster yang hampir mencapai bintang 8? Rasa ingin tahu berkobar di mata semua orang. Menatap tulang punggung berdarah di tanah. Semuanya tenang, kata Xiuyan, mencoba menenangkan diri. Saya rasa kita semua ingin melihat hasil akhirnya kan? Menghadapi anggukan penasaran yang tak terkendali dari kerumunan, Suen dengan tenang berkata, "Kalau begitu, kita harus mempersiapkan menghadapi kemungkinan ia meregenerasi monster yang hampir mencapai bintang 8." Baik, Nan Erming langsung setuju. Pertama, kita akan menggunakan kemampuan bertarung tim kita untuk memberi tuan muda Doki. Jika aura burung monster yang terlahir kembali itu kuat, tuan muda akan langsung memusnahkannya. Kita juga perlu memanggil Xiuyi, tambah Xiuzhan. Ya, Xiuyan mengangguk. Sebelum itu, kita perlu memulihkan kondisi kita ke kondisi puncak. Longgi, Anda minum pil pemulihan ilahi tadi, dan Anda dalam kondisi puncak sekarang. Jadi Anda harus berjaga-jaga untuk semua orang. Setelah sehari semalam, semua orang telah kembali ke kondisi puncak. Pertama, sebuah teknik pertarungan tim dilepaskan. Kemudian, naga petir emas 9 mendalam berputar tak jauh dari tulang punggung berwarna merah darah, melindungi King Mu'er, Jiying, Xiuzhan, Nan Erming, dan Feng Feng. Suen berdiri di dekat tulang punggung berwarna merah darah, semangat juangnya meluap. Tubuhnya berkobar dengan api surgawi. Teknik pertarungan jiwanya siap menyala. Penguasa api surgawi yang perkasa melayang di atas tulang punggung berwarna merah darah. Xiuyi duduk di atas kepala Xiuyan, memandatkan teratai api berwarna merah darah. Seolah menghadapi musuh yang tangguh, Xiuyan mengeluarkan sebotol darah binatang iblis bintang 6 dari cincinnya, memeriksanya dan menuangkannya ke tulang punggung berwarna merah darah. Seperti air yang dituangkan ke spons yang setengah meter isi. Darah monster dengan cepat diserap oleh tulang belakang berwarna darah. Warna darah tulang belakang semakin cerah. Xiuyan kemudian mengeluarkan mayat monster puncak bintang 6 dan melemparkannya ke dalam. Setelah tulang belakang menyerap esensi daging dan darahnya, warna merahnya hanya semakin dalam. Tidak ada perubahan atau gerakan lain yang terjadi. Dia kemudian mengambil sebotol darah monster bintang 6 lainnya dan menuangkannya. Warna darahnya hanya menjadi lebih jenuh. Dia kemudian mengeluarkan mayat monster puncak bintang 6 lainnya dan melemparkannya ke dalam. Masih tidak ada gerakan. Apakah darah monster bintang 6 dan energinya tidak lagi cukup untuk mentransformasinya? Shen menggertakkan giginya dan mengeluarkan sebotol darah monster bintang 7. Seperti yang diharapkan, begitu darah monster bintang 7 dituangkan, dia langsung bisa merasakan tulang belakang berwarna merah bergetar karena kegembiraan, lapar, dan haus. Ia melap darah binatang buas bintang 7 dengan kecepatan yang bahkan
lebih cepat daripada menyerap darah binatang buas bintang 6. Warna merah darahnya yang mempesona mulai menyala dengan ronawi yang lebih terang. Soyen sedikit bersemangat, segera mengeluarkan bangkai binatang buas bintang 7 dari cincin penyimpanannya. Setelah mengamati lebih dekat, ia melihat bahwa itu adalah raja ular bersayap ganda tingkat raja puncak bintang 7. Matanya berkedut dan ia segera menggantinya dengan yang lain, memastikan bahwa kali ini adalah badak raksasa bintang 7 tahap akhir. Ia mengeluarkan tulang belakang berwarna merah darah. Tubuh badak raksasa itu begitu besar. Daging dan esensi darahnya pasti telah mengalami beberapa transformasi. Xiaoyan dan yang lainnya menyaksikan dengan penuh harap. Namun saat bangkai badak raksasa itu benar-benar mengerut, tulang belakang berwarna merah darah itu hanya berubah menjadi merah menyala. Rona merahnya yang menyala sedikit menyilaukan. Berikan padanya bangkai raja ular bersayap ganda itu. Mendengar suara cemas King Muer di belakangnya, Xiaoyan dengan enggan mengeluarkan mayat raja ular bersayap 2 dari cincin penyimpanannya. Melihatnya, ia merasakan sakit hati yang mendalam. Cincin Xiaoyan hanya berisi mayat beberapa binatang bintang 7 dan raja ular bersayap 2 ini. Syarat dengan harta karun. Bagaimana mungkin ia tidak patah hati? Cepat berikan padanya, desak King Muer dari belakang. Xiaoyan memejamkan matanya sebelum dengan enggan melemparkan mayat raja ular bersayap 2 itu ke tulang belakang berwarna darah. Adegan berbeda pun terjadi. Tulang belakang berwarna merah darah itu mulai menggeliat, menusukkan sengat ekornya ke mayat raja ular bersayap 2, menyerap esensi daging dan darahnya. Ia menyerapnya tidak secepat sebelumnya, tetapi perlahan tampak puas dan menikmatinya. Mungkin ia telah menyerap hampir semua energinya. Saat ia mulai memancarkan cahaya merah darah secara berirama, seolah-olah ia telah hidup kembali. Namun setelah menyerap mayat raja ular bersayap 2 ke dalam tulang itu, cahaya merah darah dari tulang belakang berwarna merah itu benar-benar memudar. Ia hanya tergeletak di sana, tak bergerak dan tak bernyawa. Tapi sepertinya masih belum puas. Suen merutan kening, lalu mengambil sepotol lagi darah binatang buas bintang 7 dan dengan hati-hati menuangkannya ke tulang belakang berwarna darah itu. Namun darah monster yang mengalir di tulang belakang berwarna darah itu tetap tidak terserap. Seolah-olah sudah cukup terserap. Mungkin ia perlu mencernanya. Suen dan yang lainnya menunggu dengan sabar. Namun setelah menunggu lama, tulang belakang berwarna darah itu tetap tergeletak di sana, tak bergerak. Seperti benda mati. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berteriak marah. Tidak mungkin. Ia telah menyerap begitu banyak darah monster dan mayat monster kita, dan ia hanya bergerak sesaat lalu berhenti. Benar sekali, seru King Muer langsung menggema, menghentakkan kakinya dan marah. Sungguh menyanyikan perasaan saya. Nan Ermi menggelengkan kepala dan mendesah. Sial, 2 mayat molu bintang 7, 2 botol darah binatang ajaib bintang 7, dan 3 mayat mosan bintang 6. Dan 3 botol darah bintang ajaib bintang 6. Dan yang terjadi hanyalah membuatnya semakin merah. Sungguh rugi. Suen berbalik dan melirik semua orang. Dia juga geram. Tapi bukankah kita semua penasaran sejak awal? Sekarang kita belum melihat hasil dugaan kita. Apa gunanya mengeluh? Semua orang menggaruk kepala. Kim Or menundukkan kepala dan merutan bibir. Sesekali melirik Xiaoyan. Merasa malu karena mendesaknya untuk mengeluarkan mayat binatang ajaib bintang 7. Namun Yiying yang patuh tiba-tiba menyadari sesuatu. Menunjuk tulang belakang berwarna merah darah dan bertanya. Lihat, apakah itu terlihat seperti cambuk tulang? Yiying menarik perhatian semua orang kembali ke tulang punggung berwarna merah darah itu. Memang benar, tetapi setelah diamati lebih dekat, meskipun tidak ada pegangannya, tulang punggung berwarna merah darah itu, beserta bagian-bagiannya, memang menyerupai cambuk. Namun sebenarnya hanya menyerupai cambuk, jadi semua orang terkekeh. Menyadari bahwa Yiying hanya mencoba mencairkan suasana, hanya King Muer yang tampak serius. Saya selalu merasa tulang punggung ini terasa familiar, bentuknya seperti cambuk.
Semakin saya lihat, semakin mirip. Tidakkah menurut Anda memang begitu? Xiaoyan bertukar pandang dengan yang lain dan tak kuasa menahan senyum. Apa gunanya cambuk? Sebagai senjata, cambuk harus fleksibel dan tulang yang keras dan tidak fleksibel maupun kuat. Bagaimana mungkin bisa digunakan sebagai cambuk? Meskipun teks-teks kuno mencatat metode pemurnian tulang yang melibatkan peredaman dalam cairan pemurnian yang terbuat dari darah 5 bintang ajaib, ular sisi emas, kelabang kulit kayu, anjing laut racun air, elang api, dan cacing tanah. Kemudian secara bertahap memanaskan cairan tersebut dengan api surgawi atau api binatang. Tulang-tulangnya akan menjadi lentur. Namun 5 binatang ajaib, ular sisi emas, lipatan kulit kayu, anjing laut racun air, elang api, dan cacing tanah tanaman merambat sekarang telah punah. Tanpa cairan pemurni tulang, metode pemurnian tulang apapun akan sia-sia. Namun untuk menyenangkan Kim Mu'er, semua orang mengangguk. Memang terlihat sangat mirip, kata Xiaoyan. Jing Wuchen kenal banyak orang. Suruh dia mencari ahli pemurnian senjata. Mungkin mereka bisa memurnikannya menjadi cambuk tulang, kata Longgi. Jika kita bisa memurnikannya menjadi cambuk tulang, dan setiap serangan yang menggunakannya bisa menyerap sebagian daging dan darah musuh, itu akan luar biasa, kata Xiaozan. Yah, itu akan menjadi kemenangan besar, kata Feng Feng. Kim Mu'er berseri-seri. Dia benar-benar mengambil cambuk panjangnya dan berjalan maju meletakkannya di samping tulang belakang berwarna darah itu dan memperagakannya. Tapi tak seorang pun menyangka tulang belakang berwarna darah yang tampak hampir mati tiba-tiba bergerak. Beberapa benangnya hampir menggeliat dan melilit cambuk Kim Mu'er. Kim Mu'er terkejut dengan perubahan mendadak itu. Ia mengayunkan tangannya, menjatuhkan cambuknya dan segera mundur. Kemudian bersama semua orang, ia segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun perubahan pada tulang belakang berwarna darah justru membuat mereka tercengang. Tulang belakang berwarna darah itu bersinar merah menyilaukan, lalu terbelah. Tiba-tiba menyelimuti cambuk, kemudian ia mulai merenggang dan memanjang hingga juga menelan gagang cambuk. Lalu perlahan menutup, berubah menjadi cambuk tulang darah berwarna merah transparan. Semua orang tertegun sejenak sebelum akhirnya tersadar. Kim Mu'er bersorak dan mencoba bergegas. Tunggu! Suen meluruskan tangan untuk menghentikan Kim Mu'er. Suen tidak berani membahayakan Kim Mu'er karena tulang belakang berwarna darah begitu aneh. Mengabaikan Kim Mu'er yang mencemberut dan menghentakkan kakinya dengan cemas. Sambil memancarkan gelombang api surgawi yang menyelimuti tangan kanannya, Xiaoyan berjalan mendekat, membungkuk dan mengambil cambuk tulang darah. Kemudian Xiaoyan menuangkan dokinya ke cambuk tulang itu. Tapi dia tidak merasakan ada yang salah. Jadi Xiaoyan mengayunkannya. Tapi saat melambai, Xiaoyan tidak merasakan peningkatan kekuatannya dibandingkan sebelumnya. Tidak mungkin, teriak Xiaoyan dengan tidak percaya. Jadi dia mengayunkannya lagi. Dia menggunakan cambuk itu untuk melakukan keterampilan bertarung gaya penguasa. Tapi itu masih kuat. Dan Xiaoyan tidak merasakan perbedaan apapun. Apakah itu hanya hiasan? Xiaoyan sedikit tertegun. Dia telah menunggu dengan cemas begitu lama dan menghabiskan begitu banyak darah dan mayat monster bintang 6 dan bintang 7 untuk membiarkan tulang belakang berwarna darah ini menyerap energi yang cukup. Tetapi pada akhirnya itu bukan harta karun, tetapi hanya hiasan. Jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa tertekan jika cambuk itu menjadi hiasan? Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.